Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan, nikmat sehat jasmani, nikmat sehat rohani, semuanya. Amin. Perlu kami sampaikan bahwa saat ini negara kita tercinta Indonesia tengah menghadapi sebuah pandemi di mana virus COVID-19 atau coronavirus sudah menjangkit hampir dari 200 negara di dunia, salah satunya Indonesia. Di Semarang sendiri saat ini sampai dengan tanggal 26 Juni 2020 sudah ada data dari Dinas Kesehatan Kota memberikan informasi sebanyak kurang lebih 550 pasien positif COVID-19 yang tersebar di seluruh kecamatan di Kota Semarang. Hal ini sangat membuat kita miris. Kesadaran masyarakat masih sangat kecil, masih sangat rendah. Mereka masih menyepelekan apa itu virus COVID-19. Mereka masih beranggapan bahwa virus COVID-19 adalah virus yang gampang disembuhkan, seperti penyakit yang biasanya pilek, flu, panas. Memang peran serta dari pemerintah dan beberapa elemen lainnya sangat penting untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Contoh dari pemerintah, dari Dinas Kesehatan tidak henti-hentinya memberikan edukasi, memberikan komunikasi dan informasi bagaimana caranya masyarakat untuk bisa mengetahui apa itu COVID-19. Peran serta media massa, media cetak, media elektronik juga sangat diperlukan. Hendaknya media massa memberikan informasi yang tidak membuat panik, tapi bisa membuat masyarakat menjadi semakin tenang dengan adanya pandemi ini. Jangan sampai media massa, media elektronik memberikan informasi yang sifatnya hoax, tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga mengakibatkan masyarakat menjadi semakin panik. Peran dari tenaga kesehatan, tenaga medis, dan kita juga sudah tahu banyak beberapa tenaga medis yang meninggal dunia karena virus COVID-19 ini. Tentunya juga setiap hari, baik di skala nasional maupun di skala provinsi daerah, masih banyak terdapat penambahan data pasien positif COVID-19. Adanya PSBB ataupun di Kota Semarang kita kenal dengan PKM sepertinya tidak membuat masyarakat semakin sadar dan patuh terhadap aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pemerintah saya yakin tentunya sudah mempertimbangkan secara matang kebijakan apa yang pemerintah ambil. Mudah-mudahan dengan adanya pola hidup new normal
atau kebiasaan baru, kita bisa minimal menghindari dan mengurangi jumlah data pasien yang positif COVID-19. Bagaimana caranya? Pertama, selalu menggunakan masker ketika bepergian dari rumah. Kedua, menjaga jarak minimal 2 meter dan menghindari kerumunan. Ketiga, selalu mencuci tangan. Kalau tidak ada air, gunakan hand sanitizer. Kami pikir itu yang bisa kami sampaikan. Semoga Indonesia selalu diberikan kemudahan dan kita selalu segera bisa terlepas dari wabah pandemi COVID-19 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat siang kepada Ibu Yuni yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pendapat mengenai bagaimana penanganan COVID di daerah Bapak Ibu dan apa yang harus dilakukan pemerintah, masyarakat, media massa, privat, akademisi sehingga dapat efektif. Apakah perlu dengan langkah yang tegas supaya masyarakat benar-benar patuh pada kebijakan yang dibuat pemerintah? Mengingat kesadaran masyarakat bisa dikatakan masih relatif rendah, terutama di kampung-kampung, jalan raya, dan tempat-tempat umum. Memang di dalam penanganan COVID harus ada kerjasama antara pemerintah, masyarakat, media massa, privat, akademisi, sehingga semuanya dapat tertangani dengan baik. Sebagai contoh, untuk penanganan COVID tidak hanya bisa dilakukan salah satu pihak, baik itu pemerintah sendiri maupun media massa sendiri ataupun akademisi sendiri, karena semuanya sebagai satu sistem yang saling mempengaruhi dan saling menunjang. Virus corona merupakan salah satu permasalahan global yang menarik perhatian dunia pada saat ini. Indonesia merupakan salah satu negara juga yang ikut terdampak. Salah satu daerah yang hari ini yang berdampak juga itu adalah salah satunya adalah Provinsi Aceh. Berdasarkan data yang saya peroleh dari Dinas Kesehatan Aceh, pasien yang positif corona hari ini sejumlah 69 orang, 2 orang dinyatakan meninggal. Provinsi Aceh yang sebelumnya merupakan daerah yang dinyatakan sebagai zona hijau, namun dalam beberapa minggu ini mengalami peningkatan yang sangat drastis. Salah satu penyebabnya adalah meningkatnya disebabkan transmisi lokal, yaitu kebanyakan dari pasien yang positif itu mempunyai riwayat perjalanan dari daerah zona merah. Salah satunya adalah Provinsi Sumatera Utara yang merupakan provinsi tetangga dari Aceh. Nah, menyikapi hal tersebut, pemerintah Aceh kembali akan memperketat wilayah perbatasan antara Aceh dengan Medan. Bapak Ibu yang kami hormati, permasalahan COVID-19 ini merupakan masalah yang kompleks. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan masalah kompleks ini diperlukan keterlibatan stakeholders. Oleh Hayes dalam bukunya
berpendapat bahwasanya pemerintah, seorang pemimpin harus mampu mengidentifikasi para pemangku kepentingan yang dapat mempengaruhi hasil perubahan. Lebih lanjut, Hayes menekankan bahwasanya pentingnya mengidentifikasi para stakeholders untuk keberhasilan sebuah perubahan yang diinginkan. Nah, permasalahan COVID-19 ini bisa disorotin, bisa dianalisis dari model SAM, model pemangku kepentingan yang digunakan dalam SAM yang dikembangkan oleh Ronald dan kawan-kawan pada tahun 97. Model SAM ini diklasifikasi 3 stakeholders. Yang pertama, stakeholders yang mempunyai power, terus stakeholders legitimasi, dan stakeholders urgensi. Nah, di permasalahan COVID-19 ini, bila dilihat dalam pendekatan model SAM, itu yang termasuk dalam klasifikasi power itu aktornya berupa dari pemerintah, legislatif, dan penegak hukum. Jadi yang mempunyai power, yang mempunyai kekuatan untuk memberi kekuasaan dalam melaksanakan berbagai aturan terhadap penanganan COVID-19. Sedangkan dari aktor legitimasi itu terdiri dari akademisi, lembaga internasional, tenaga medis, ulama, dan media massa. Nah, khusus untuk Provinsi Aceh, posisi ulama ini merupakan posisi yang sangat penting. Di Aceh, ulama itu dijadikan sebagai mitra kerja pemerintah daerah. Nah, masyarakat Aceh itu sangat menghargai, menjunjung tinggi posisi ulama. Oleh karena itu, ulama mempunyai peran yang sangat penting untuk melakukan sosialisasi melalui pendekatan agama. Nah, melalui pendekatan agama ini mungkin masyarakat lebih mengetahui dan lebih menerapkan berbagai kebijakan pemerintah terhadap penanganan COVID-19. Nah, ketiga adalah kelompok urgensi. Kelompok urgensi ini adalah kelompok yang perlu diberikan perhatian oleh pemerintah atau kelompok yang mempunyai dampak dari suatu masalah yang harus diambil sikap oleh pemerintah. Dalam hal ini kita lihat dalam kelompok urgensi itu adalah masyarakat dan pelaku usaha. Pelaku usaha ini merupakan salah satu dampak yang sangat terbesar terhadap kasus COVID-19. Nah, ketiga kelompok stakeholder ini, yaitu ada power, legitimasi, dan urgensi, itu mempunyai kekuatan yang harus dimanage dengan baik untuk menyelesaikan COVID-19. Masing-masing stakeholder ini mempunyai kontribusi dalam penanganan COVID-19. Ketiga kelompok ini sangat efektif dalam menangani COVID apabila ketiga stakeholder ini mempunyai komitmen bersama dan disiplin dalam menerapkan protokoler kesehatan, terutama di era new normal. Oleh karena itu, menurut saya, dalam penanganan COVID-19 di Aceh itu harus dilakukan melalui pendekatan mapping stakeholders. Mapping stakeholders itu sangat penting agar kita mengetahui mana aktor-aktor yang memang bisa kita libatkan, mana aktor yang bisa kita berkolaborasi, mana aktor yang bisa bekerja sama untuk sama-sama menangani COVID-19.
Oleh karena itu, seorang pemerintah, pemimpin harus mengetahui bagaimana memapping stakeholders. Semoga permasalahan COVID-19 ini bisa selesai dan segera hilang di Indonesia dan di berbagai negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dimanapun Anda berada. Saya Abdullah Mubarak. Teman-teman panggil saya Uam, Ustadz Abdul Mubarak. Saya mahasiswa program Doktor Administrasi Publik Universitas Diponegoro Semarang. Saat ini saya masih bekerja di rumah karena kampus belum beraktivitas secara tatap muka langsung. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Izinkanlah saya berbagi pengetahuan, sharing knowledge tentang bagaimana memasuki kehidupan new normal di masa pandemi COVID-19 di Cirebon dari sudut pandang atau kacamata manajemen perubahan dan perspektif Islam, karena saya meyakini bahwa tidak ada dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum, karena hakikatnya semua ilmu adalah milik Allah. Anda boleh setuju, boleh tidak. Sejak 16 Maret 2020 kita terjebak di rumah masing-masing. Akhirnya COVID-19 yang sudah menjadi wabah di berbagai belahan dunia mampir juga ke Indonesia. Karena itu, sementara menunggu vaksin tersedia, yang dapat dilakukan adalah mempertahankan protokol kesehatan dan mengobati yang sakit. Disinilah muncul masalah pertama mengenai protokol kesehatan. Memakai masker dan mencuci tangan tampaknya sekarang sudah banyak dilakukan oleh banyak orang, meskipun bagi beberapa orang termasuk saya, menggunakan masker membuat saya sulit bernapas dan kalau di kampung itu tidak banyak yang menggunakan sebetulnya, karena menganggap Cirebon itu masih zona aman. Gitu. Tapi mungkin sugesti, tetapi demikianlah adanya. Sayangnya itu tidak menjadi alasan. Saya tetap membiasakan diri menggunakan masker. Untuk protokol cuci kesehatan berarti perlu disediakan fasilitas cuci tangan di banyak tempat dan harus dirawat supaya tempat cuci tangan tersebut tidak berubah menjadi sumber penyakit lain. Di kota-kota besar dengan penduduk yang sangat padat itu mungkin sulit, persoalan menjaga jarak itu menjadi problem tersendiri. Cirebon dengan penduduk yang tidak terlalu padat, tidak terlalu sulit untuk melakukan physical distancing. Pemicu perubahan yang bernama COVID-19, siapapun tidak akan menyangka di tahun 2020 dunia mengalami krisis kesehatan. COVID-19 lebih dikenal dengan virus corona, menjadi pemicu adanya krisis global. Setelah diumumkan sebagai pandemi global, dunia seakan berhenti bernapas dan merubah jalan hidup, tidak terkecuali dunia bisnis. COVID-19 menjadi pemicu perubahan bisnis. Bisnis sebagai roda kehidupan tiba-tiba berubah haluan, mulai dari proses kerja, strategi bisnis, hingga hal-hal yang mendasar seperti interaksi pun berubah. Tidak semua siap, namun kebanyakan tidak siap. Misalkan banyak perusahaan yang belum mempersiapkan model work from home, alternatif atau substitusi bisnis, tidak membaca peluang dan akhirnya bangkrut. Akhirnya banyak perusahaan yang merugi, efek ganda dan berlapis yang tidak terelakkan pun terjadi. Karyawan diliburkan tanpa dibayar, bahkan beberapa dirumahkan alias PHK.
Usaha-usaha kecil, usaha-usaha mikro di sekitar pusat bisnis pun terkena imbas. Seolah-olah pandemi ini sebagai tamparan keras bukan hanya pemerintah, namun segala aspek kehidupan. McKinsey menganalisis setidaknya bisnis akan mengalami 3 perubahan ketika mengalami krisis. Pertama, depth of disruption, length of disruption, and yang terakhir adalah proses pemulihan yang disebut recovery. Update data COVID-19 pada hari ini, tanggal 27 Juni 2020, terkonfirmasi positif 52.812, yang dirawat 28.183, yang meninggal 2.720, dan yang sembuh 21.909. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, Jawa Timur mencatat tertinggi dengan jumlah 6.553, disusul Jakarta, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Berbagai reaksi masyarakat menghadapi ujian ini atau cobaan ini, ada yang shock, ada yang depresi, ada yang menerima, bahkan ada yang bisa melakukan komitmen untuk berbuat yang terbaik. Change management adalah proses sistematis untuk mengaplikasikan pengetahuan, tools, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat orang yang menjadi target perubahan tersebut berubah. Bagaimana mengelola manajemen perubahan secara sistematis? Salah satu model manajemen perubahan yang komprehensif menurut saya adalah 8-step model change management yang dikenalkan oleh Profesor John Kotter, di mana 8 langkah itu dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu pertama, menciptakan iklim kondusif untuk perubahan. Yang kedua, mengikat dan memampukan seluruh insan dalam organisasi atau masyarakat. Yang ketiga, mengimplementasikan dan menjaga perubahan tetap lestari. Kedelapan langkah manajemen perubahan tersebut bila dijelaskan esensinya adalah sebagai berikut. Tahap pertama, increase sense of urgency, adalah menyusun cerita mengapa kita membutuhkan program perubahan tersebut. Punya storytelling yang baik dalam bentuk teknik penyampaian informasi yang menarik dan dapat mengubah perasaan audiens. Sebagai contoh, di situasi pandemi corona, kita sampaikan kepada masyarakat bahwa kalau kita tidak mau mengubah gaya hidup kita untuk lebih bersih, menjaga kesehatan, bisa jadi kita dan anggota keluarga kita yang kita kasih berisiko tertular virus tersebut dan mungkin sampai meninggal. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Tahap selanjutnya, build the guiding team, adalah menyiapkan komite perubahan, menyiapkan agen perubahan, mereka yang bertugas mempengaruhi target atau sasaran perubahan supaya mereka ikut perubahan yang dikehendaki. Kriteria menentukan anggota agen perubahan adalah orang-orang yang dengan perilaku terbaik, open mind, biasa bekerja sama dalam tim dan mempengaruhi dan mempunyai pengaruh yang besar di masyarakat. Tahap selanjutnya adalah get the right vision and strategi, adalah menyusun visi dan strategi perubahan yang tepat. Ini inti dari strategi langkah-langkah perubahan yang ada. Selanjutnya, strategi ini diperlukan untuk menggambarkan visi dan arah strategi perusahaan ke depan yang hendak melakukan transformasi dalam bidang people atau manusia, proses, dan teknologi untuk menjawab tantangan di era VUCA. VUCA merupakan singkatan dari volatile, uncertain, complexity, dan ambiguity.
Istilah ini pertama kali digunakan di dunia militer pada saat era 10-an untuk menggambarkan situasi medan tempur yang dihadapi oleh pasukan operasional di mana informasi medan yang amat sangat terbatas. Selanjutnya tahap communicate for buy-in, artinya buy-in adalah menyetujui, mendukung, dan ikut aktif terlibat dalam ide perubahan. Contoh yang bisa dilakukan misalkan melakukan sosialisasi atau kampanye program perubahan pada waktu komunikasi, gunakan semua saluran komunikasi yang tersedia dalam organisasi, mulai dari offline ataupun online. Tapi di situasi pandemik seperti ini sudah jarang komunikasi offline, banyak komunikasi online menggunakan internet, email, dan sosial media yang banyak digunakan oleh masyarakat seperti WhatsApp, Telegram, Line, Facebook, Twitter, dan sebagainya. Tahap selanjutnya, empower action, adalah memberi sumber daya yang cukup untuk mengeksekusi rencana tindakan yang diperlukan. Contohnya budget atau anggaran. Pemerintah Indonesia sangat besar menganggarkan untuk menangani COVID ini. Selanjutnya peralatan dan otoritas dan sebagainya. Tahap selanjutnya adalah create short term win, adalah kemenangan jangka pendek, merayakan kemenangan kecil karena sukses yang besar berawal dari sukses yang kecil. Selanjutnya don't let up, jangan terlena, lakukan monitor, review dan refine atas program-program perubahan yang dilakukan seperti yang dilakukan oleh tim gugus penanganan COVID-19, selalu mengupdate informasi dan mengevaluasi setiap hari. Yang tahap terakhir adalah make it stick, membuat perubahan menjadi lestari atau permanen. Di sini bagaimana upaya kita membuat perubahan menjadi permanen dan budaya yang baru di organisasi. Sebagai penyeimbang dari perspektif Islam dan sebagai motivasi atau penutup video ini, pertama, kolaborasi sinergitas dalam penanganan pandemi COVID-19 itu sesuai dengan prinsip Islam, sesuai dengan hadis al-jama'atur rahmah, al-firqatu azab. Bersatu atau berjamaah itu adalah rahmat dan perpecahan adalah azab. Yang kita kenal dengan peribahasa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bukan bercerai kita kawin lagi. Hadis ini hadis riwayat Ahmad dari Nu'man bin Bashir dengan derajat hadis hasan. Selanjutnya prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah satunya adalah at-tawazun, artinya seimbang dalam segala hal, termasuk dalam penggunaan dalil akli, dalil yang bersumber dari akal pikiran rasional, dan dalil nakli yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Istilah-istilah lockdown, PSBB, physical distancing, work from home, karantina dan isolasi mandiri, dan berbagai istilah pencegahan penyebaran COVID-19 itu selaras dengan prinsip khairud dawai al-himaya, sebaik-baik obat adalah pencegahan. Mencegah lebih baik daripada mengobati, karena kalau sudah sakit tidak hanya korban itu sendiri, keluarganya pun repot dan bahkan kadang-kala ikut sakit. Akhirnya kita kembalikan semua kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah dan semuanya dalam pengawasan Allah. Karena tidak ada sehelai daun pun yang gugur jatuh ke bumi tanpa izin, tanpa pengetahuan Allah. Ini disebutkan dalam surat Quran surat Al-An'am ayat 59. Sebagai kata-kata penutup, hadirin yang berbahagia, hidup sendiri tanpa seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wallahu muwafiq ila aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.